Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato yang berjudul Berbakti kepada Orang Tua. Terkadang kita mencari pintu keberkahan yang jauh, tetapi melupakan pintu keberkahan yang hakikatnya Allah telah takdirkan. Ada satu pintu keberkahan yang apabila seseorang mendapatkan keberkahan itu, maka insya Allah dunianya akan bahagia dan akhiratnya akan selamat. Keberkahan akan senantiasa menghampiri hidupmu manakala masih ada seorang ayah, seorang ibu di sekitar hidupmu. Mari kita buktikan ketika kita masuk ke dalam rumah, sudah tidak ada sosok ayah, sudah tidak ada sosok ibu, maka rumah itu akan terasa sunyi, rumah itu akan terasa sepi, rumah itu akan terasa gersang. Tapi sebaliknya, kalau hari ini Allah masih izinkan kita menatap wajahnya, melihat senyumnya, menjabat tangannya, mencium pipi keningnya, serta memeluk mesra tubuhnya. Masya Allah, jangan sia-siakan keberkahan yang Allah berikan. Jamaah rahimakumullah. Dulu kita kenal Indonesia ini sebagai negeri yang aman, adil, makmur, dan sejahtera rakyatnya. Dulu di Indonesia ini jarang terjadi bencana dan musibah. Tapi belakangan ini tiada hari tanpa bencana dan musibah yang kita dengarkan, mulai dari angka kematian yang melonjak drastis, kebakaran, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, hingga virus yang merebak di mana-mana. Satu kali, dua kali, musibah turun, itu ujian. 3 kali, 4 kali, musibah turun, itu teguran. Tapi kalau sudah langganan yang terjadi dalam rentang waktu yang dekat, dalam rentang waktu yang cepat, maka jangan-jangan ini bukan lagi sebuah ujian, jangan-jangan ini bukan lagi sebuah teguran, tapi justru azab dan murka dari Allah untuk bangsa. Tentu ini menjadi tanda tanya besar di dalam hati. Seperti kata pepatah, tidak mungkin ada asap kalau bukan karena ada api. Tidak mungkin Allah kirimkan musibah, tidak mungkin Allah kirimkan bencana kalau sudah tidak ada dosa dan maksiat yang sudah terjadi. Pertanyaannya, dosa apa yang banyak di atas negeri ini? Ada yang tahu nggak? Salah satunya, Indonesia hari ini krisis darurat anak yang soleh, khususnya akhlak seorang anak kepada ayah dan ibunya. Jamaah rahimakumullah. Ada surga di rumahmu? Siapakah surga di rumah kita? Dialah ayah dan ibu kita. Lebih dekat ada di mana? Ada di telapak kaki ibu. Terkadang kita mencari pintu surga yang jauh, tetapi melupakan pintu surga yang dekat. Seorang sahabat Nabi yang pernah mendatangi Nabi lalu berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku ikut untuk berperang. Aku ingin mendapatkan pahala syahid. Karena kalau aku syahid, aku akan masuk surga tanpa merasakan sakratul maut yang sakit dan lama." Maka Rasulullah bertanya, "Apakah ibumu masih hidup?"
Ibuku masih hidup ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, tetaplah engkau di samping ibumu. Kau urus telapak kaki ibumu, akan kau temui surga di sana. Apalagi kau mau mengurus kebutuhan perutnya, apalagi kau mau menyenangkan hati dan perasaannya. Masya Allah, niscaya engkau bisa memilih surga yang engkau inginkan. Jamaah rahimakumullah. Kita wajib berbakti kepada orang tua karena setiap keberhasilan, setiap kesuksesan, harta, pangkat, jabatan yang kita miliki hari ini tidak terlepas dari jasa orang tua. Mari bersama-sama kita berbuat baik kepada orang tua. Selagi mereka masih ada, jika mereka tinggal nama, maka penyesalan yang akan menyesakkan dada kita sepanjang hidup. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.